Halo, selamat datang lagi di sesi kita. Kali ini kita mau gali satu ide kunci nih dari buku How to Talk to Anyone. Buku ini ditulis Lael Lowndes. Fokusnya tuh gimana sih caranya bikin obrolan jadi wah menarik banget gitu. Caranya dengan menjadikan lawan bicara Anda itu ya topik utamanya. Kita kan sering bingung ya mau ngobrol apa. Nah, buku ini bilang fokus aja ke mereka. Kedengarannya simple, tapi mari kita bedah lebih dalam. Iya, benar banget. Ini sebenarnya soal pergeseran fokus kan? Yang tadinya kita mikir, oke, saya mau ngomong apa ya? Ini jadi lebih ke, kira-kira apa nih yang menarik buat Anda? Gitu. Ini nyambung banget ke prinsip psikologi dasar. WIFM itu loh. WIFM, What's in it for me ya? Betul. Apa untungnya buat saya? Nah, kalau kita bisa paham dan melayani perspektif lawan bicara, wah, komunikasinya jadi lebih efektif, lebih memikat juga pastinya. Oke. Salah satu cara praktisnya gimana tuh? Di buku ini ada teknik namanya tracking. Teknik hashtag 75 ini melacak kehidupan mereka. Kedengarannya agak serem ya. Kayak nguntit gitu. Haha, iya sih kedengarannya. Tapi ini bukan soal nguntit kok, tenang aja. Ini lebih ke kita ingat detail-detail kecil yang mungkin pernah mereka sebutin sambil lalu. Oh, contohnya kayak gimana? Ya, misalnya kolega Anda cerita sarapannya tadi pagi pakai Rice Krispies, atau ngeluh sepatunya nggak nyaman, atau bahkan hal sepele kayak dia cerita lagi rajin flossing. Terus kita ungkit lagi gitu di lain waktu? Nah, itu dia. Mengungkit detail kayak gitu, itu bikin mereka merasa, wah, diperhatiin banget. Kayak bintang film gitu loh, yang detail hidupnya tuh penting. Menarik. Tapi apa nggak berlebihan ya ingat hal-hal sepele gitu? Nah, itu dia kuncinya. Dipakainya harus pas dan tulus. Kalau kita tulus, justru detail kecil ini dampaknya bisa gede banget. Bikin orang merasa dilihat, dihargai sebagai individu unik, bukan cuma sekedar teman ngobrol biasa. Oke, masuk akal. Malah, di buku ini disebut juga teknik hashtag 76, Business Card Dossier. Orang-orang sukses itu katanya suka nyatet detail kecil tentang orang yang baru ditemui, di belakang kartu namanya. Wah, serius? Iya, ini nunjukin betapa berharganya info personal kecil itu buat bangun hubungan. Fokusnya jelas ke orang lain kan? Iya. Jadi bukan cuma ingat detail tentang mereka, tapi cara ngomong ke mereka juga penting dong. Banget. Disinilah masuk teknik communication. Komunikasi tapi pakai you, Anda. Gitu ya? Persis. Intinya sebisa mungkin pakai kata Anda dalam kalimat kita. Teknik hashtag 80 ini kalau di bukunya. Jadi kalau kita mulai kalimat pakai Anda, itu secara nggak langsung udah jawab pertanyaan di benak mereka. Ini untungnya buat gue apa? Oh, kasih contoh dong, biar kebayang. Oke, misalnya nih, Anda mau ajak temen coba restoran India baru. Jangan bilang, saya mau ajak kamu coba restoran India baru. Terus gimana? Lebih baik bilang, Anda pasti bakal suka deh sama restoran India baru ini. Mau nggak Anda makan malam di sana bareng saya? Oke. Jadi langsung nunjukin manfaat atau pengalaman buat dia ya? Tepat. Langsung fokus ke apa yang bakal dia rasain atau dapetin. Ini secara psikologis berarti kayak memudahkan mereka gitu ya? Nggak perlu mikir lagi ini relevan nggak buat gue? Benar sekali. Kita kan secara alami tertarik sama yang enak-enak, yang relevan buat kita. Kalau kita udah bingkai pesannya pakai Anda, kita udah ngerjain PR-nya buat mereka. Gitu. Bener juga. Ini juga bagus buat ngimbangin refleks kita yang kadang suka cepet banget bilang, saya juga, kalau ada yang cerita. Itu teknik hashtag 27 kalau nggak salah. Oh ya? Suka gitu kan orang cerita apa kita langsung timpalin pengalaman kita? Nah, kadang-kadang nahan diri sedikit aja, biarin fokus ke cerita mereka dulu sebentar, itu justru bisa bikin kita kelihatan lebih, pendengar yang baik gitu. Baru deh nanti kita share kesamaan. Oke, jadi kita udah bahas soal inget detail, tracking, terus cara ngomong pakai Anda, communication, tapi gimana kita tahu kalau cara kita ini berhasil? Kalau mereka beneran ngerasa jadi pusat perhatian? Nah, disinilah pentingnya observasi. Mata kita mesti jeli. Buku ini nyebutin teknik hashtag 77, eyeball selling. Eyeball selling, jualan pakai mata maksudnya. Haha, bukan jualan produk sih, tapi lebih ke kita amati reaksi nonverbal mereka. Terutama mata. Pupilnya melebar nggak? Itu tanda tertarik. Atau malah menyipit, tanda ragu. Atau jangan-jangan pandangannya udah kemana-mana.
wah itu tanda bosen tuh. Oke. Jadi kita menjual ide kita atau kelanjutan obrolan kita dengan ngelihat reaksi mata mereka. Persis. Kita jadi bisa nyesuaiin arah omongan kita berdasarkan sinyal yang kita tangkap dari mereka. Jadi observasi ini kayak alat ukur gitu, buat mastiin fokus ke mereka itu nyampe atau enggak. Oke. Jadi emang intinya balik lagi ya, dari ingat detail, cara ngomong, sampai ngamatin reaksi, semuanya soal geser sorotan dari diri sendiri ke lawan bicara kita. Betul. Kuncinya di situ, pergeseran fokus yang konsisten. Baiklah, jadi kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita, biar percakapan kita lebih memikat, intinya adalah coba secara sadar jadikan lawan bicara itu bintang utamanya. Ingat detail kecil soal mereka, pakai sudut pandang Anda pas ngomong, terus perhatiin juga reaksi mereka. Gitu ya? Iya, tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup, ada baiknya kita renungin sedikit ya. Seberapa sering sih kita pas ngobrol itu benar-benar hadir buat dengerin dan mahamin orang lain? Atau jangan-jangan kita cuma nunggu giliran ngomong atau malah sibuk nyusun jawaban di kepala? Pertanyaan bagus tuh. Nah, gimana kalau misalnya Anda coba terapkan satu aja dari ide ini? Misalnya, coba ingat satu detail kecil dari obrolan terakhir Anda sama seseorang. Atau coba deh, mulai beberapa kalimat penting berikutnya pakai kata Anda. Siapa tahu hal kecil itu bisa bawa perubahan lumayan besar loh di kualitas interaksi Anda selanjutnya. Sesuatu untuk dicoba, pastinya. Mungkin banget. Patut dicoba.